Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hinda Yudumiauntari dengan NIM 241186206098. Nah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS saya, mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Abduludin SPDI MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dengan bunyi soal, apa yang dimaksud dengan tes dan sebutkan aspek-aspek perencanaan dalam tes. Jadi, menurut pendapat saya, tes itu adalah alat bantu guru yang digunakan guru di dalam kelas atau prosedur yang digunakan guru di dalam kelas untuk mengukur kemampuan siswa, pengetahuan siswa, dan hasil belajar peserta didik. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek perencanaan tes. Jadi, aspek-aspek perencanaan tes itu yang saya ketahui ada 5. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan soal, di mana artinya itu untuk mengetahui kemampuan apa yang diukur dari peserta didik. Nah, contohnya itu seperti tujuannya siswa dapat menjelaskan pengertian globalisasi dalam pelajaran IPS. Kemudian artinya soal yang dibuat harus mengarah pada pemahaman konsep globalisasi. Kemudian saya akan menjelaskan yang kedua itu menyusun kisi-kisi soal, di mana artinya kisi-kisi soal itu adalah panduan dalam membuat soal sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, contoh dari kisi-kisi soal ini adalah kompetensi dasar atau materi indikator. Nah, di mana artinya itu contohnya nih, siswa itu dapat memahami globalisasi dan menjelaskan pengertian globalisasi di dalam kelas dan di depan teman-temannya. Kemudian, yang ketiga itu ada menentukan bentuk tes, di mana artinya bentuk tes ini dipilih sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh guru tersebut. Nah, contohnya itu seperti pilihan ganda, yang dimana artinya itu untuk mengukur pengetahuan siswa. Dan yang kedua itu ada esai, di mana artinya untuk mengukur pemahaman dan penjelasan siswa, sampai mana sih siswa itu tuh dapat memahami materi yang diajarkan oleh guru. Misalnya itu menggunakan pilihan ganda untuk materi definisi. Kemudian kita dapat menulis butir soal, di mana menulis butir soal ini sesuai dengan kisi-kisi yang sudah dibuat. Nah, contoh dari butir soal ini pilihan ganda. Nah, contoh soalnya ini yang pertama nih saya jelaskan, globalisasi itu adalah, nah jawabannya itu misalnya A. Proses masuknya budaya asing, B. Proses mendunia tanpa batas, C. Perubahan cuaca ekstrim, dan D. Kegiatan ekonomi lokal. Nah, selanjutnya yang terakhir, saya akan menjelaskan menentukan kunci jawaban, di mana contoh dari menentukan kunci jawaban ini ada di soal esai yang saya jelaskan di nomor 4 tadi. Nah, contoh soalnya itu globalisasi adalah, nah jawabannya itu kita memilih salah satu jawabannya benar, dan 3 jawaban A, B, C, dan D itu pasti ada soal pengecohnya. Nah, contoh jawaban yang benar itu ialah B. Globalisasi adalah B. Proses mendunia tanpa batas. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, di mana bunyi soalnya itu, bagaimana cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Nah, alangkah baiknya sebelum saya menjawab dan menjelaskan apa itu kognitif, efektif, dan psikomotorik, nah kita tuh harus mengetahui apa itu arti pengembangan. Jadi, pengembangan menurut saya itu adalah proses di mana kita ingin mengetahui lebih dalam apa materi yang ingin kita pelajari, proses mengembangkan. Selanjutnya, langsung saja saya menjelaskan apa itu pengembangan soal kognitif, efektif, dan psikomotorik. Pengembangan soal itu harus sesuai dengan indikator pembelajarannya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan dengan kognitif. Nah, apa sih yang dimaksud kognitif? Kognitif itu adalah pengetahuan yang kita miliki. Nah, contohnya itu seperti soal pilihan ganda tentang materi pembelajaran yang kita ambil. Kemudian yang kedua, afektif. Nah, kita tuh harus mengetahui afektif itu apa sih? Nah, afektif itu adalah sikap yang kita miliki. Jadi, contoh dari afektif ini adalah penilaian sikap seperti tanggung jawab dan disiplin yang kita punya. Kemudian, yang terakhir itu ada psikomotorik. Nah, psikomotorik ini adalah keterampilan yang kita miliki. Contohnya itu seperti praktik atau unjuk kerja. Nah, di dalam dunia pendidikan ini, contohnya di ruang lingkup sekolah dasar, nah, psikomotorik ini atau keterampilan kita ngambil dari fase rendah. Jadi, yang pertama fasenya itu ada fase A, fase B, dan fase C. Nah, di psikomotorik sekolah dasar ini, siswa itu dapat kita lihat keterampilannya di mata pelajaran bahasa Indonesia atau mata pelajaran seni budaya. Nah, dari bahasa Indonesia ini, kita dapat melihat hasil berpikir atau keterampilan berpikir siswa. Nah, contohnya itu kita menyuruh siswa itu untuk mengerjakan tugas
membuat dongeng atau cerpen cerita pendek. Nah, di situ kita dapat melihat hasil fikir keterampilan peserta didik yang dikerjakan oleh dirinya sendiri. Kemudian untuk mata pelajaran seni budaya, kita dapat melihat keterampilan yang dikerjakan oleh siswa, di mana siswa itu dapat mengerjakan saat kita memberi tugas. Misalnya kita memberi tugas, coba kalian buat di rumah itu keterampilan dari barang bekas. Nah, siswa itu akan berpikir, akan membuat keterampilan dari barang bekas tersebut. Baik, langsung saja memasuki pertanyaan nomor 3, di mana pertanyaannya itu berbunyi, apakah ciri-ciri butir suatu tes disebut baik? Nah, jelaskan. Jadi, menurut pendapat saya, ciri-ciri butir suatu tes itu dapat kita sebut baik jika memenuhi kriteria yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu saya menjelaskan tentang valid. Nah, valid itu apa sih? Nah, valid itu sesuai dengan materi. Misalnya nih, guru akan menjelaskan materi mata pelajaran IPS tentang materi globalisasi. Jadi, kita tuh sebagai seorang guru, kita tidak boleh keluar konteks materi tersebut. Kita tidak boleh menceritakan yang lain selain materi globalisasi. Nah, contoh soalnya itu seperti, ini contoh soal yang valid ya. Contoh soal yang valid itu, apa itu globalisasi? Nah, itu kan soalnya jelas dan mudah dipahami siswa. Sedangkan, contoh yang tidak valid itu, guru menyampaikan, apa itu gunung berapi? Itu kan soalnya pengecoh, jadi siswa itu sulit untuk memahami arti soal tersebut. Nah, itu yang dinamakan soal tidak valid. Yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang reliable. Jadi reliable itu adalah konsisten. Nah, contohnya itu di mana di saat kita memberikan soal kepada siswa, nah siswa itu tuh menjawab pertanyaan itu dengan bahasa yang berbeda, tetapi arti dari jawaban mereka itu sama. Nah, kemudian guru itu dapat menilai, jawaban mereka itu, guru itu dapat menilai dengan konsisten, tidak membeda-bedakan satu sama lain, dan guru itu dapat menghargai apa yang dijelaskan oleh siswa. Kemudian yang ketiga itu dengan objektif. Objektif itu adalah jawabannya jelas yang dijawabnya. Contohnya itu seperti pertanyaan seperti ibu kota Indonesia itu adalah, ibu kota Indonesia itu adalah Jakarta. Itu jawabannya yang jelas. Yang tidak jelas itu atau yang tidak objektif itu, contohnya itu seperti menurutmu bahasa Indonesia bagus atau tidak. Itu kan pertanyaan yang tidak jelas. Jadi itu disebut dengan tidak objektif. Selanjutnya, nah, yang keempat itu ada tingkat kesukaran sesuai. Nah, saya jelaskan, tingkat kesukaran sesuai itu adalah soal tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Nah, contohnya itu di dalam fase A di kelas 1 dan 2, itu tuh kita memberi soal kepada siswa itu arti 5 tambah 3 itu adalah berapa. Nah, itu tuh soalnya tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit untuk fase A. Nah, yang terlalu sulit itu juga salah, seperti 2 dikali 4 ditambah 4, itu termasuk soal yang sulit. Kemudian, yang kelima itu ada daya pembeda. Nah, arti dari daya pembeda itu adalah bisa membedakan siswa yang paham atau tidak. Nah, contohnya itu, kita sebagai seorang guru memberikan pertanyaan, sebutkan dampak positif globalisasi. Nah, siswa itu yang paham akan menjawab dan yang tidak paham akan kesulitan untuk menjawabnya. Kemudian, yang terakhir itu adalah bahasa jelas. Bahasa jelas itu maksudnya tidak membingungkan siswa. Artinya, soal itu mudah dipahami oleh siswa. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, di mana bunyi pertanyaannya itu adalah jelaskan 3 definisi evaluasi menurut para ahli dan sertakan sumber nama penulis, tahun, judul, dan penerbitnya. Jadi di sini saya akan mengambil yang pertama itu Rhett Taylor. Nah, di sini beliau menjelaskan tentang evaluasi. Nah, evaluasi itu adalah proses menentukan sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Nah, nama asli beliau ini adalah Rhett W. Taylor. Nah, tahunnya itu diambil di 1950 dengan judul Basic Principles of Curriculum dan Industry. Kemudian penerbitnya itu University of Chicago Press. Nah, yang kedua ini saya mengambil Lee J. Cronbach, di mana beliau menjelaskan tentang evaluasi. Nah, evaluasi itu adalah proses pengumpulan dan penggunaan informasi untuk mengambil keputusan. Nah, nama asli beliau itu adalah Lee J. Cronbach. Nah, tahunnya yang diambil adalah 1963 dengan judul Course Information Touch Evaluation. Nah, penerbitnya itu adalah Rand MC Neil. Dan terakhir ini, saya akan mengambil dengan Daniel L. Stoffbelem. Nah, beliau ini menjelaskan tentang evaluasi. Jadi, evaluasi menurut beliau ini adalah proses untuk memperoleh dan menyajikan informasi yang digunakan dalam menulis atau menilai alternatif keputusan. Nah, nama asli beliau itu adalah Daniel
L. Stoffleben. Tahun yang diambil itu adalah 1971 dan judul yang diambil adalah Educational Evaluation and Decision Making. Nah, penerbitnya itu adalah Peacock Publishers. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu tentukan tingkat kesukaran. Nah, di sini saya sudah membuat tabel yang isinya itu yang pertama di sini nomor responden, nomor butir soal, dan sudah saya buat seperti ini. Jadi langkah pertama kita hitung dulu yang nomor 1 ini, yang R1. Nah, kita hitung dulu berapa data dia masuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7. Kita tulis di sini 7. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6. Kita hitung lagi di sini. Yang R4, kita hitung yang R4 ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tulis sini lagi 7. 7 ya guys. Kemudian di sini saya akan menghitung di R5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lagi kita tulis sini 7. Dan di R6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Kita tulis. Begitu seterusnya kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jadi sudah saya hitung ini. Setelah itu kita tulis di tabel yang sebelah sini ya, di R1. Nah, kita cari yang paling besar. Yang paling besar di sini rata-rata 7 ya. Kita cari yang paling besar. Nah, yang paling besar itu adalah nomor 8. Nah, kita centang. Nah, 8 ini di nomor R6. R6 yang besar ini. R6. Jadi kita tulis di sini nomor 6. Kita tulis di sini 6. Nah, kita tulis sini 8. Kemudian nomor 7. Nomor 7 ini ada kita hitung 1. Kita mau pilih yang pertama. Yang pertama itu R1. R1 kita tulis sini 1 dan sini 7. Begitupun seterusnya ya. Baik, selanjutnya di sini sudah saya buat. Nah, di sini saya mengambil nomor R6, R1, R2, R4, R5, R7, R8 dan yang paling kecil yaitu R3 dengan KA 6. Baik teman-teman, jadi kesimpulannya nomor 5 itu untuk menentukan tingkat kesukaran, saya mengambil kategori untuk nilai 8 ini. Saya mengambil keterangan baik dan nilai 7 ini saya mengambil keterangan cukup dan nilai 6 ini saya mengambil keterangan kurang. Nah, jadi untuk menentukan tingkat kesukaran, kita tuh harus mengerjakan dari nilai yang terbesar hingga nilai yang terkecil, yaitu nilai yang terbagus, cukup, dan kurang. Baik, itulah video untuk memenuhi tugas UTS saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.